Baik. Hal demikian disampaikan oleh Al-Quran juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat terbentang luas. Secara singkat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, bergegas untuk beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun ya, karena pada akhirnya hakim yang tertinggi yang akan mengadili kita semua dalam berkehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebeningan niat kita untuk kembali kepada Allah, beristighfar, mengoreksi diri, boleh jadi itu yang sampai niatnya kepada Allah, dan dengan itu muncul peluang untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu menggugurkan hubungan-hubungan yang kurang baik antara kita dengan orang yang telah wafat. Di mana di antara keterangan yang bisa kita dapati terkait hal demikian? Pertama di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah engkau. Untuk apa? Untuk mengoreksi diri, kata Al-Quran, introspeksi diri, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dalam berkehidupan pasti banyak salah yang dilakukan. Dan berharaplah yang ideal ketika pulang mendapatkan tempat yang baik. Seperti Anda di dunia nyaman, enak, tempat tinggal bagus. Jangan-jangan di akhirat nestapa. Kata Allah berharap mendapatkan tempat yang baik, yang mulia sisi Allah berupa surga yang disiapkan untuk orang takwa. Apa tipikal orang takwa dimaksud? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa di sini ternyata ketika disebutkan oleh Allah bukan ciri meningkat ibadah spiritualnya, tapi ibadah sosialnya. Dia yang gemar berbagi, kata Allah. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam sulit pun masih mau berbagi pula. Minimal dia merujuk kepada orang lain yang mampu memberi. Dan dia mampu menahan amarah. Itu hebat sekali tuh. Lalu mampu memaafkan orang lain. Sifat memaafkan ya, dan berusaha untuk meminta maaf itu tinggi sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang lapang, mampu memaafkan kan lapang. Menerima maaf juga lapang, meminta maaf juga lebih lapang. Karena itu diluaskan oleh Allah tempat pulangnya dengan surga yang seluas langit dan bumi, lebih luas dibandingkan lapangan. Itu lapang. Karena itu apa yang harus dilakukan kalau orangnya sudah tidak ada dalam kehidupan kita saat ini? Maka kembalikan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, ya, minta permaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ahli warisnya, kunjungi, kan? Kemudian bangun silaturahim, ya, hadir kita di sekitarannya. Sampaikan secara umum, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, keluargaku, kalau dalam berkehidupan saya dengan almarhum atau almarhumah ada sesuatu yang kurang baik, mohon dimaafkan dari keluarga ahli warisnya. Kemudian perhatikan, mungkin meninggalkan ahli waris, anaknya misalnya atau siapapun, ya kan? Berikan hadiah yang terbaik. Setelah itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu Masya Allah satu sikap yang sangat luar biasa. Bagaimana cirinya bahwa ampunan itu telah kita raih, dosa itu telah dihapuskan, maka muncullah dalam diri kita kelapangan. Satu perasaan lapang yang menjadikan perbuatan-perbuatan kita kemudian lebih terbuka, lebih nyaman, hubungan dengan keluarga yang ditinggalkan juga jadi lebih baik, dan tidak ada sekat lagi yang menjadikan kita merasa terganjal dengan itu kecuali bisikan-bisikan setan saja. Kurang lebih demikian yang bisa dilakukan. Ada juga perbuatan para ulama yang melampaui apa yang kadang-kadang bisa kita lakukan. Kadang ada yang bersedekah atas nama orang yang bahkan yang paling unik tuh pernah menyakiti. Ya, kalau ada kita disakiti oleh orang lain misalnya kan, itu kan nggak normal tuh. Ya, kalau kita menyakiti orang kemudian kita bersedekah atas nama dia karena dia meninggal, wah itu biasa. Tapi bersedekah atas nama orang yang menyakiti supaya dia jadi lebih baik, itu yang mahal tuh. Itu yang mahal. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang cukup berdoa ya. Ini ada orang yang keliling cari orang fakir, orang miskin, disedekahin tuh orang fakir. Ya dengan niat apa? Dengan niat supaya Allah menjadikan si fulan yang kurang baik jadi baik. itu luar biasa. Itu nanti contohnya banyak sekali, ada di kisah-kisah, ada bagaimana dengan doa. Nabi kan mendoakan Umar bin Khattab tuh supaya jadi baik dengan doa. Makanya kalau ada teman, ya, partner kita atau mitra atau bahkan di keluarga yang kurang baik, minimal kita berdoa. Jangan soleh sendiri. Ya, karena surga itu begitu luas, tidak dicukup hanya kita untuk seorang. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya bisa mencukupi. Allahu a'lam bishawab.